فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral ikhwah, akramani wa akramakumullah. Kita lanjutkan kajian rutinitas kita yang kita tegakkan di antara salat maghrib dan salat isya. Pada kajian dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karya tulis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Kali ini kita akan masuk pada judul bab baru. Bab As-Sani Was-Salasun, bab yang ke-32. Dari total judul bab 60-an. Bab yang kita kaji kali ini adalah bab yang ke-32. Seperti dua bab sebelumnya, beliau jadikan sebagai judul bab berupa potongan ayat. Kita akan baca. Qaulullahi ta'ala, perkataan Allah yang maha tinggi. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Potongan ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian adalah orang-orang mukmin. Dari potongan ayat yang boleh dijadikan sebagai judul bab, jadi materi atau pokok pembahasan dari judul bab ini adalah tawakal. Nah, tawakal. Sebelum kita mengkaji lebih mendalam tentang tafsir atau makna dari ayat ini, kita akan menyinggung dulu tentang pokok pembahasan tawakal berkaitan dengan kitab Tauhid. 6. Tawakal yang secara bahasa artinya adalah dari kata wakala, mewakilkan, menyerahkan urusan kita kepada pihak lain. Bahkan bahasa Indonesia dengan suku kata ini diserap dari bahasa Arab. Wakil, perwakilan. Secara bahasa tawakal artinya adalah yang menyerahkan urusan kita, mewakilkan urusan kita kepada pihak lain. Adapun secara syariat, makna dari tawakal sendiri adalah sidqul i'timad 'ala Allah. Jujur dalam menyandarkan diri kepada Allah fi kullil hajat, dalam setiap urusan. Urusan apapun itu kita sandarkan dan kita wakilkan serta kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dalam urusan dunia ataupun akhirat, bertawakal kepada Allah. Dalam urusan baik itu berkaitan dengan pribadi ataupun orang lain, tawakal ala Allah.
Nah, ini arti dari kata tawakal. Kemudian apa keterkaitan bab tawakal dengan kitab tauhid? Tawakal termasuk amalan di antara amalan hati dari pengertian secara syariat tadi. Tawakal artinya adalah yang menyandarkan segala urusan dengan jujur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah ibadah. Nah, tawakal adalah ibadah. Kalau kita mengetahui bahwasanya tawakal adalah ibadah yang tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, merupakan konsekuensi dari tauhid. Ketika tawakal diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya Allah yang mampu, berarti tergolong kesyirikan. Mencoreng kemurnian tauhid. Nah, secara syariat tadi disebutkan bahwasanya tawakal adalah mewakilkan urusan kita, menyerahkan urusan kita, menyandarkan urusan kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memenuhi kebutuhan siapapun. Ketika bersandar hanya kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mampu, maka inilah ibadah. Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada makhluk, berarti kita menghambakan diri kita kepada makhluk tersebut. Kita menyandarkan urusan kita kepada makhluk tersebut. Kita menganggap bahwasanya dia kuat dan kita lemah. Kalau dalam hal yang hamba tersebut mampu, nah urusan tersebut boleh. Tapi ketika urusan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala mampu, kemudian kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini namanya menyelisih konsekuensi tawakal. Dia bertawakal kepada makhluk, tidak bertawakal kepada Allah, bisa mencoreng kemurnian tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian sama dengan dua judul bab yang sebelumnya. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua al-khauf, takut. Kali ini kita kaji adalah tawakal. Tiga bab secara berturut-turut sama dalam materi amalan hati. Cinta adalah amalan hati, takut adalah amalan hati, sebagaimana juga tawakal adalah amalan hati. Yang hendaknya hanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian menunjukkan juga bahwasanya tawakal adalah bagian daripada ibadah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba apabila mendekatkan diri kepadanya dengan jenis ibadah apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau bertekad bulat akan sesuatu, pada perkara apapun itu yang kau butuh bantuan kepada Allah di dalamnya, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah, sandarkan urusan engkau kepada Allah, serahkan segala urusan kepada hanya kepadanya, berserah dirilah kepadanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ketika Allah cinta akan tawakal, menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut, menunjukkan bahwasanya tawakal adalah ibadah. Karena tidak Allah mencintai sesuatu kecuali karena hal tersebut mendatangkan pahala di sisi Allah. Kita kembali ke ayat yang beliau jadikan sebagai judul bab sekaligus dalil pertama dalam bab ini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian orang-orang beriman. Sisi pendalilan dari ayat ini pertama-tama bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk mendatangkan syarat diterimanya atau syarat sempurnanya keimanan, yaitu ketakwaan. Kita ulangi. Ayat ini menunjukkan faedah bahwa barakallahu fikum, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut dalam keimanannya dia hendaknya bertawakal hanya kepada Allah. Ketika dia mengaku beriman namun tidak bertawakal kepada Allah, berarti keimanannya dia tidak memenuhi syarat
sempurna keimanan. Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini ayat fihi taqdim wa ta'khir. Ada di kedepankan, ada di kebelakangkan. Kita baca secara terlek. Apabila kalian beriman, maka bertawakallah kepada Allah. Demikian. Jadi keimanan memiliki syarat dan ketentuan. Keimanan memiliki prosedur dan kriteria. Apa ketentuannya? Apa syaratnya? Apa prosedurnya? Nah, keimanan akan diterima, terbilang sempurna apabila bertawakal hanya kepada Allah. Artinya begitu eratnya hubungan antara keimanan dan bertawakal. Kalau kita tengok secara bahasa, terminologi artinya iman adalah percaya. Iman artinya adalah percaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Percaya dan membenarkan. Nah, kalau kita mewakilkan urusan kita kepada seseorang, berarti kita percaya kepada orang tersebut. Wahai fulan, tolong, aku memiliki sesuatu barang yang ingin aku jual. Nah, kemudian orang tersebut amanah, aku percaya kepada engkau, jual barangku. Kita wakilkan urusan kita dalam hal jual sesuatu tersebut kepada fulan. Wakilkan, artinya kita percaya orang tersebut. Kalau kita mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sempurna keimanan tersebut kecuali kita serahkan seluruh urusan kita hanya kepada zat yang kita imani tersebut, yang kita percayai tersebut, yang kita benarkan tersebut. Ini keterkaitan antara iman dan tawakal. Makanya keimanan tanpa ketakwalan ibaratnya seperti tubuh yang berdiri tanpa kepala. Artinya hanya bangkai yang mati, tidak hidup. Manusia tanpa kepala ibaratnya bangkai. Jasad yang tidak mungkin bisa hidup. Keimanan tanpa tawakal adalah keimanan yang tidak sempurna. Jadi keterkaitan antara judul bab ini dengan ayat yang beliau bawakan kepada kita, barakallahu fikum jami'an. Keimanan yang merupakan poros dalam diterimanya seluruh amalan. Keimanan yang merupakan poros diterimanya seluruh amalan. Keimanan tersebut akan tergolong kurang dan tidak sempurna tanpa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ketika engkau ingin mengais rezeki, betul. Yang kita cari adalah harga jual dari harga beli dari barang yang kita jual dari orang. Kita butuh harta mereka. Kita butuh harga beli dari mereka. Tapi tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya usaha yang kurang. Bertawakal kepada Allah Subhanahu. Artinya apa? Allah yang menentukan baik saya jadi dan tidak jadinya, banyak dan sedikitnya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Makanya dalam bab mengais rezeki, Nabi SAW mengkaitkan bahwasanya rezeki tersebut akan didapati tak lepas dari yang namanya tawakal. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah kita baca hadisnya, kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW yang artinya, seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, seandainya kalian bersandar kepada Allah sebagaimana bersandarnya burung, seandainya kalian berserah diri kepada Allah sebagaimana berserah dirinya burung, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dia kembali sore hari dalam keadaan perut terisi untuk diri dia, sekaligus dia bawa pulang ke sangkarnya untuk 6 anak-anak dia. Ya, rezeki tidak bisa lepas dari yang namanya tawakal. Jadi mengkaji bertawakal adalah mengkaji bagian daripada jurusan keimanan. Keimanan memiliki cabang-cabang, yang adalah tawakal. Apalagi keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas juga, barakallahu fikum, bahwasanya tauhid yang kita kaji adalah kitabut tauhid, bahwasanya tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan bertawakal, yang merupakan cabang daripada keimanan.
Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Sekaligus dalil yang kedua dalam bab ini. Wa qauluhu, dan perkataannya, perkataan Allah kembali kepada Allah Ta'ala di atas. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Yang artinya sesungguhnya saja orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah keimanan mereka. Dan terhadap Rabb mereka, mereka bertawakal. Terhadap Rabb mereka, mereka bersandar. Terhadap Rabb mereka, mereka berserah diri. Terhadap Rabb mereka, mereka pasrah. Terserah apa yang Allah tentukan. Kita hanya berusaha. Dapat dan tidaknya, sedikit dan banyaknya Allah. Kemudian setelah kita baca ayat ini secara sempurna, baik itu ayat sekaligus terjemahannya, keterkaitan antara ayat ini berkaitan dengan judul bab tentang tawakal adalah, perhatikan di sini barakallahu fikum, bahwa di atas keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan tawakal. Artinya syarat dan kriteria keimanan tersebut akan sempurna apabila dibarengi dengan tawakal. Adapun ayat ini menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertawakal, dan maksud kami sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Tanda-tanda atau alamat-alamat orang yang beriman. Keimanan ada tandanya. Keimanan ada ciri-cirinya. Keimanan ada, orang yang beriman ada buktinya. Di antara tanda-tanda orang yang beriman ada 3 yang Allah Subhanahu sebutkan dalam surat Al-Anfal ini. Setelah kita baca secara berurutan, adalah yang paling pertama, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, gemetar hati mereka. Apabila mereka diingatkan, idza dzukirallah, apabila mendengar nama Allah, apabila mereka menyimak disebutnya nama Allah, hati mereka gemetar. Diingatkan tentang Allah, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, engkau telah melakukan dosa, engkau telah melakukan kesalahan. Tak takutkah engkau kepada Allah, gemetar hati mereka. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ayat-ayat Allah dibacakan kepada orang-orang beriman, keimanan mereka bertambah. Di sini diambil pelajaran bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan adalah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah keimanan. Kemudian terakhir, ini sebagai keterkaitan dengan judul bab tentang tawakal, bahwasanya orang-orang beriman mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini di antara tanda-tanda. Nah, Mukbil mau ulangi apa tanda-tanda keimanan, Mukbil? 3 tanda keimanan dari ayat yang baru kita baca. Yang pertama, Mukbil yang mau menjawab. Suaranya dikasih besar. Tanda-tanda keimanan apa saja? Nah, sebutkan yang paling terakhir langsung. Yang pertama, kita tunggu sampai berpikir. Terus yang pertama, coba angkat bukunya begini, angkat bukunya menghadap ke sini. Nah, yang isinya tadi, yang lembaran yang terbuka, angkat begini, angkat ke depan sini. Nah, kasih tunjuk ke ikhwah semua apa yang anda catat ketika ta'lim. Angkat begini, angkat begini, angkat. Tunjukkan ke ikhwah semua apa yang anda catat ini ketika ta'lim. Tunjukkan ke ikhwah semua sana. Lihat apa yang anda catat.
Itu catatan antum itu. Ah? Itu yang antum tulis tadi apa? Kalau antum perhatikan, antum bisa jawab pertanyaan ini. Bisa jawab? Apa tanda-tanda orang yang beriman? Muhammad, apa tanda-tanda orang beriman? Bagaimana? Kasih besar suara. Dia berzikir dari ayat mana itu? Hatinya gemetar ketika disebut Allah. Terus yang kedua, bertambah keimanan. Iman yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu mencatat faedah. Nah, ini ayat yang barusan kita baca berkaitan dengan judul bab di atas, bahwa ini adalah tanda-tanda keimanan. Orang yang beriman, di antara tanda-tanda di antara ayat yang 3 tanda yang disebutkan di sini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dari pekerjaan yang telah kita sebutkan di depan. Berserah diri dari apa telah kita sebutkan di depan, bersandar kepada Allah dalam segala urusannya. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, wa qauluhu, dan perkataan Allah. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagi engkau. Engkau enggak butuh dengan yang lainnya. Hanya Allah yang engkau butuhkan cukup. Memenuhi seluruh hajat dan kebutuhan engkau. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan juga orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang mukmin. Dari kalangan orang-orang mukmin. Ya, Allah akan mencukupi kebutuhan engkau wahai Nabi serta orang-orang yang mengikuti engkau dengan syarat apa? Minal mu'minin. Jadi 3 ayat secara berturut-turut menerangkan tentang keimanan. Di antara kriteria keimanan adalah merasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hamba tersebut. Ya ayuhan nabi, dimaksud dengan sini nabi adalah wahai nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Anfal. Hasbukallah, Allah cukup bagi engkau, artinya engkau tidak butuh kepada yang lainnya. Apa yang kita butuhkan dari perkara dunia dan akhirat, Allah yang maha mampu. Ketika kita menyadari bahwasanya hanya Allah yang bisa memberikan kita kebutuhan dan hajat, khalas, inilah yang namanya tawakal. Berserah diri kepada Allah, menyandarkan hati kita dengan sebaik-baik penyandaran hanya kepada Allah, inilah yang namanya tawakal. Nah, tadi kita jabarkan tadi depan bahwasanya perkara dunia dan akhirat seluruhnya diserahkan hanya kepada Allah, inilah artinya tawakal. Kemudian sisi pendalilan yang lain yang lebih kuat, barakallahu fikum, kalau kita manusia biasa, atau sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja memiliki pertolongan, pembelaan, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dianjurkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang tidak memiliki hubungan, tidak memiliki alaqah, tidak memiliki keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih berhak untuk bertawakal dan bersandar kepada Allah. Konteks kalimat perhatikan di sini datang dalam bentuk masdar. Nah, yang artinya adalah fi'il amr. Seakan-akan artinya adalah wahai Nabi, bersandarlah, merasa cukuplah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah Allah yang bisa mencukupi urusan engkau. Ayat ini mengikat bahwasanya orang-orang mukmin hanya bergantung hatinya mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kita sering membuat contoh dalam bab tawakal adalah tentang rezeki. Iya betul, anak bisa menuntut rezeki dari bapak, istri bisa menuntut rezeki dari
sang suami. Hanya saja perlu dipahami wahai anak, wahai istri, bahwasanya rezeki yang engkau tuntut dari bapak juga asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang engkau tuntut wahai istri dari suami juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bersandar hanya langsung kepada Allah, mereka hanyalah sebab. Jadikan mereka sebagai sebab. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Allah ikat seluruhnya rezeki hanya di tangan Dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak satu hewan melata pun di permukaan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala di tangannya rezeki mereka. Tak satu pun hewan yang berterbangan di angkasa, tak satu pun hewan yang berjalan di permukaan bumi, baik itu dengan 2 kaki, 4 kaki ataupun yang merayap, tak satu pun hewan yang berenang di samudera yang luas kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka. Kalau sebagian orang mengharap rezeki kepada manusia dan dijadikan itu sebagai satu-satunya sumber rezeki, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, ini berarti tawakalnya tidak sempurna. Yakini dan percaya bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, makhluk hanya sebab. Kalau engkau berusaha untuk mengais rezeki, merupakan Allah Subhanahu wa taala, mengharap hanya kepada makhluk, namanya bersandar kepada makhluk, tawakal kepada makhluk, bukan tawakal kepada Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya bukan cuma orang-orang mukmin biasa saja yang dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dianjurkan oleh Allah untuk selalu bertawakal hanya kepada Allah. Kalau Nabi dianjurkan untuk bertawakal, bagaimana lagi dengan selain beliau, kita ini yang tidak memiliki hubungan, ikatan, keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih pantas. Kalau Nabi SAW memiliki pembelaan, pertolongan, mendapatkan wahyu, orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita siapa? Kita bukan orang pilihan. Kita tidak ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih pantas untuk menerapkan yang namanya tawakal, berserah diri, bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ayat yang keempat sebelum masuk kepada hadis. Wa qauluhu, dan perkataannya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia, yakni Allah akan mencukupi dia. Sama pada 2 ayat terakhir ini. Ayat yang ketiga sekaligus ayat yang keempat barusan kita baca, bahwa arti kata dari hasiba, Allah akan mencukupi. Artinya adalah kebutuhan apapun. Ketika bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah lah segala kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang kita butuhkan? Bersandar kepada Allah. Kalau kita minta bersandar kepada makhluk, makhluk pun butuh kepada apa yang kita minta dari dia tersebut. Apa yang kita minta? Berupa harta. Dia butuh kepada harta. Kalau dia berikan kepada kita hartanya harta dia berkurang, dia butuh cari lagi. Tapi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fas'alu kullu wahidin minhum mas'alatan. Ma naqasu dhalika fi mulki illa syai'an illa kama naqasa idza adkhala ahadukum yadahu fil bahr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari yang paling pertama Allah ciptakan Nabi Adam sampai yang paling terakhir sebelum tegaknya hari kiamat dia lahir, seluruhnya al-muhim, makhluk seluruhnya, juga dari kalangan jin dan juga manusia berdiri pada satu tempat yang sama, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan dia, lalu Allah mengabulkan seluruh kebutuhan kalian tanpa terkecuali, seluruhnya dipenuhi kebutuhan dia, maka hal tersebut tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah kecuali seperti berkurangnya. Salah seorang antara kita menjelupkan ujung jari jemari dia ke dalam lautan, kemudian dia angkat.
Setetes itulah yang Allah berikan kepada kita, yang tersisa dari kerajaan Allah adalah seluas samudra. Tidak mengurangi sedikit pun. Satu tetes yang Allah berikan kepada kita, wah tersisa samudra yang luas. Ini perbedaan antara makhluk yang kita bersandar kepada mereka. Bahwasanya ketika kita minta kepada mereka, mereka pun butuh kepada sesuatu yang kita minta tersebut. Namun ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, Allah sangat cinta akan hal tersebut. Makanya Allah cinta dengan orang-orang yang bertawakal. Ini saja kita pahami bahwasanya ketika kita bertawakal, Allah cinta kepada kita. Nah, khalas. Ketika Allah Subhanahu cinta kepada seseorang, Allah akan penuhi kebutuhan dia. So bagaimana kita, barakallahu fikum, kita kaitkan dengan kita. Ketika kita cinta kepada orang-orang yang kita cintai, kita enggak akan mencelakai dia. Bahkan kita lindungi dia, kita bela dia, kita penuhi hajat dan kebutuhan dia. Demikian juga kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, membuahkan hasil bahwasanya apapun yang kita butuhkan Allah selalu penuhi. Kita semua tak seorang pun dari kita kecuali cinta kepada anak-anak kita, meskipun cinta secara tabiat. Apa yang anak kita minta, apa yang anak kita butuhkan, kita penuhi kebutuhan dia. Bukti karena kita cinta kepada dia. Ingin antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, karena buah dari ketawakkalan kita, Allah akan penuhi seluruh kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi seluruh kebutuhan dia. Apa yang kau butuhkan, ini masuk surga, tawakal kepada Allah. Allah akan mudahkan jalan menuju ke tempat tersebut. Apa yang kau inginkan dari harta benda duniawiyah, seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata kunci, tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada makhluk. Bukan tawakal kepada konsumen, bukan tawakal kepada pembeli ketika kita adalah penjual, bukan tawakal kepada CS ketika kita menjual jasa, dan seterusnya. Hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Kita baca hadis berikutnya sekaligus dalil yang terakhir dalam judul bab ini. Kali ini datang berupa hadis yang tadi 4 ayat pertama. Kali ini hadis. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Hadisnya sahih. Boleh berikan redaksi di bawah. Rawahu Al-Bukhari wa Nasai. Riwayatnya Imam Bukhari. Dari Ibn Abbas perkataan dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar, wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Potongan ayat dari surat Ali Imran. Kata Ibn Abbas, semoga Allah meridhoinya, perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar, sebaik-baik tempat berserah diri. Nah, sebaik-baik tempat untuk kita mewakilkan. Ni'mal wakil, tadi kita telah sebutkan di depan tentang makna secara bahasa dari tawakal. Tapi dari kata wakalah, ya, ini adalah wakil, kita mewakilkan urusan kita kepada Allah. Ya, kita percaya, kita anggap dia amanah. Kalau kita menitipkan barang kita kepada seseorang, kita percaya kepada dia. Bukti keimanan kita kepada orang tersebut, kita percaya, kita wakilkan urusan kita kepada dia. Allah sebaik-baik tempat untuk mewakilkan urusan kita, berserah diri kepada dia, karena kita percaya. Nah, perkataan ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibrahim alaihi salam mengatakannya ketika dia dimasukkan ke dalam api. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh raja yang diktator ketika itu mengaku rububiyah. Nah, api yang di hadapan mata secara sifat alamis bahwasanya membakar, namun ketika Ibrahim alaihissalam mengucapkan kata ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, wallah, api adalah milik Allah. Allah bisa merubah api tersebut bahkan menjadi bardan wa salaman ala Ibrahim, berubah menjadi dingin dan menyejukkan, menyelamatkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala cukupkan hanya pada perkataan kuniya kulnaya narukuni bardan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mencukupkan hanya sampai di situ, wahai
Nah, kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin. Ada dingin yang mematikan. Sekian derajat di bawah minus 6. Ada yang dingin mematikan. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan tersebut bahwasanya api yang sifatnya adalah menyala panas dan membakar bisa menjadi dingin hanya saja bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Perkataan ini ampuh, terbukti dari kisah Ibrahim alaihissalam. Demikian juga lanjutnya kata Ibnu Abbas dan diucapkan juga oleh Muhammad SAW Nabi kita, ketika orang-orang mengatakan kepadanya, kepada para sahabat seluruhnya, sesungguhnya umat manusia telah berkumpul kepada kalian, maka takutlah kepada mereka. Perkataan munafik. Ketika pasukan Ar-Rumrah dengan jumlah yang lebih berkali-kali lipat daripada pasukan kaum muslimin berkumpul untuk menyerang kota Madinah, perkataan ini dilontarkan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Inna nasa qad jama'u lakum fakhshahum. Sesungguhnya umat manusia seluruhnya telah bersatu padu kepada kalian, maka takutlah kepada mereka. Bukan mereka takut, bahkan fazadahum iman, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin bertambah kepada mereka keimanan. Wa qaul, dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kita dan dia adalah sebaik-baik tempat bertawakal, tempat bersandar, tempat berserah diri. Nah, siapapun yang kau takuti dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa mencelakai engkau, kata ini mujarab, terbukti. Menyerahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala urusan kita. Karena manusia sebesar apapun mereka, sebanyak apapun jumlah mereka, di tangan Allah ubun-ubun mereka. Ubun-ubun mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ingin celakakan mereka, Allah akan celakakan mereka. Sama dengan kita. Kapan Allah ingin menangkan mereka, Allah akan menangkan mereka. Intinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tawakal dengan ucapan semacam ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apapun, dunia dan akhirat kita. Ingin keluar mengais rezeki, jangan lupa ucapkan doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mendapati musuh di hadapan mata kita yang mungkin bisa mencelakai kita, mencelakai agama kita, mencelakai diri pribadi kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baik contoh dari dua nabi yang mulia ini, kalau dua nabi yang disebutkan di sini adalah nabi yang paling mulia secara mutlak di antara nabi-nabi yang ada, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah sebagaimana bersabarnya nabi-nabi pilihan. Ya, ada 5. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama, kemudian Nabi Ibrahim, berikutnya Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Nuh. Perselisihan mereka tentang Nabi Nuh dan Nabi Isa secara urutannya. Namun inilah yang paling pertama Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi berikutnya Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang berikutnya. Artinya dua Nabi ini adalah dua Nabi yang paling afdol secara mutlak. Nabi kita Muhammad SAW, kemudian yang kedua adalah Ibrahim di antara ulul azmi minar rusul. Mereka telah membuktikan tentang ampuhnya perkataan ini. Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kita akan baca masail dari apa yang Allah Subhanahu mudahkan bagi kita untuk membacanya. Setelah kita baca 5 dalil berupa 4 ayat serta 1 hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fihi masail, di dalamnya terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Yang dipetik dari 4 ayat dan 1 hadis. Al-ula, yang pertama, anna tawakkula minal faraid. Ini yang pertama terbetik dalam 6 ayat-ayat. Yang pertama adalah bahwasanya tawakal termasuk dari kewajiban dengan landasan-landasan hukum terdahulu. Bahwasanya syarat keimanan adalah bertawakal. Kriteria prosedur keimanan adalah bertawakal. Ciri-ciri orang yang beriman, tanda-tanda orang beriman, alamat-alamat orang yang beriman adalah juga tawakal. Nah, sebelum kita melihat kepada diri kita pribadi, manusia biasa yang tak memiliki keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedekatan, dikuatkan dengan wahyu, dibela dengan pertolongan, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, pun dianjurkan untuk bertawakal, terlebih-lebih lagi orang selain beliau.
Makanya beliau tepat ketika membawakan dalil-dalil, kemudian kesimpulan dari dalil-dalil tersebut, anna tawakkula minal faraid. Bahwasanya bertawakal termasuk dari kewajiban. Nah, tawakal termasuk perkara yang harus ada pada setiap orang yang beriman. Kalau tidak ada, berarti tidak memenuhi kriteria keimanan. Berarti jangan sampai dia bukan orang yang beriman, karena ciri-ciri orang beriman adalah berserah diri, menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ini berarti dia menggugurkan satu kewajiban. Nah, berbahaya. Asal yang kedua, annahu min syurutil iman, bahkan kata beliau yang kedua adalah ini termasuk syarat keimanan. Bahkan sebagian mereka menjadikan tawakal pada keimanan ibaratnya seperti tubuh manusia tanpa kepala. Nanti hanya berupa bangkai. Apa gunanya? Tidak hidup. Mati. Begitu keimanan akan mati tanpa bertawakal. Dari 3 ayat secara berturut-turut. Seluruhnya menyinggung tentang keimanan. Kita ulangi baik-baik. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah. Apabila kalian orang-orang beriman. Syarat keimanan. Disinggung juga tentang tanda-tanda keimanan. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya saja orang-orang mukmin memiliki ciri-ciri di antaranya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap mereka bertawakal. Kepada orang-orang yang mengikuti Nabi SAW disyaratkan juga untuk menjadikan Allah satu-satunya yang bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan dia. Hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. As-salisa yang ketiga, tafsiru ayatil Anfal. Telah kita sebutkan di depan. Ayat yang kedua secara berurutan dari judul bab di atas. Saya tawakal termasuk ciri-ciri orang-orang beriman. Bukan cuma mendatangkan satu, ketika disebutkan nama Allah hatinya gemetar. Bukan cuma mendatangkan yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah mereka menyimak dan mendengarnya lalu menambahkan keimanan mereka. Bahkan juga datangkan tanda-tanda yang ketiga adalah kepada Rabb mereka bertawakal. Ar-Rabi'ah yang keempat, tafsirul ayati fi akhiriha. Maksudnya akhir surat Al-Anfal. Karena ayat kedua dan ayat yang ketiga dari surat yang sama Al-Anfal. Pembuka surat Al-Anfal, tepatnya ayat yang kedua menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertawakal. Dan maksudnya ciri-ciri orang yang beriman, dia adalah tawakal. Kemudian akhir surat Al-Anfal, anjuran kepada Nabi SAW untuk bertawakal. Sekaligus juga untuk orang-orang yang beriman. Ya. Tafsir dari ayat itu telah kita sebutkan di depan bahwasanya Nabi saja dianjurkan untuk bertawakal, apalagi selain beliau. Nabi saja diwajibkan untuk bertawakal, apalagi selain beliau. Tentunya lebih pantas dan lebih tepat. Al-khamisah yang kelima, tafsiru ayatit talaq. Yang kelima adalah tafsir datang dari surat At-Talaq. Ayat yang keempat dari urutan judul bab di atas. Kita sebutkan juga di depan bahwa secara singkat dan ringkas arti dari ayat ini, ketika orang ingin dipenuhi kebutuhan dan hajatnya, jadikanlah tempat sandarnya dia adalah Allah. Tempat bergantung hatinya dia adalah Allah. Tempat menyerahkan harapan dan asanya dia hanya kepada Allah. Seluruhnya. Ingin menghafal Al-Quran, serahkan kepada Allah. Allah akan bantu. Ingin memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kebanyakan orang tidak memahaminya juga, bertawakal kepada Allah, berserah diri, Allah akan mudahkan. Ingin dipenuhi hajat dan kebutuhan dari kekurangan duniawiyahnya dia, minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Allah akan cukupi. Dari kata hasbu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan mencukupi. Tidak kurang kebutuhan kita ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena janji dari Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tekankan lagi, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Allah tekankan bahwasanya Allah janjinya benar. Allah tidak mengingkari janji. Kalau begitu apa yang apalagi yang dibimbangkan dan diragukan dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam bab doa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia pernah mengatakan dalam suatu perkara bahwa, aku ketika berdoa atau dia mengatakan bahwasanya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekuatan agar bisa terus berdoa. Bisa terus berdoa. Karena aku enggak ragu tentang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Yang penting aku minta. Karena kata Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala Inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, aku adalah maha dekat memberikan jawaban, memberikan memenuhi apa yang hamba-hambaku minta kepada aku. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuk selalu menjawab doa seorang hamba, makanya kata Umar bin Khattab, aku enggak ragu tentang doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun aku selalu minta mudah-mudahan aku terus diberikan taufik untuk selalu berdoa. Karena kebutuhan apapun Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Tentunya dengan melihat tentang syarat-syarat diterimanya doa, penghalang-penghalang diterimanya doa yang hendaknya kita hindari. As-sadis yang keenam sekaligus yang terakhir, idhamu sya'ni hadhil kalimati annaha qaulu Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Yang keenam sekaligus yang terakhir sebagai penutup dalam kajian kita pada pertemuan kita malam ini, tentang agungnya bobot dari perkataan ini. Perkataan ini bukan sepele. Perhatikan, Khalilur Rahman Ibrahim, bahkan juga Khalilur Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nabi yang paling mulia. Tersekian banyak para nabi pun mengucapkan perkataan ini, menunjukkan bahwasanya mereka dengan pembelaan, bantuan dan wahyu dari Allah, tetap saja mereka masih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, terlebih-lebih lagi kita yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Hendaknya pun mencontoh mereka, karena dua orang ini paling pantas untuk dicontoh. Pertama, Nabi kita Muhammad SAW kita dianjurkan untuk mencontoh beliau dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW suri tauladan yang baik bagi kalian. Pertama datang berupa arahan. Yang kedua datang berupa perintah untuk mengikuti. Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari dia berupa perintah, jalanilah, ambillah. Apapun yang datang dari dia berupa larangan, maka jauhilah. Kalau datang lagi ancaman untuk menyelisihi beliau, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Datang arahan dan ajakan dari Allah untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang perintah menunjukkan tentang wajibnya. Datang juga ancaman untuk jangan menyelisihi beliau. Kalau begitu harus mengikuti beliau, termasuk dalam perkara yang sedang kita kaji ini. Bertawakal adalah amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin juga diamalkan oleh Nabi Ibrahim, yang juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk mengikuti beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi memiliki syariat tersendiri dari Allah, namun tetap dianjurkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ada anjuran untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga anjuran untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dari Allah kepada beliau. Kalau begitu kurang apa pelajaran dari mereka berdua? Mereka mengucapkan perkataan ini, kata Nabi, kata sang penulis, nafis syada'id. Pentingnya, agungnya perkataan ini karena kedua Nabi yang mulia ini mengucapkannya dalam keadaan-keadaan yang genting, dalam keadaan-keadaan terdesak, dalam keadaan-keadaan terjepit. Mereka mengucapkan perkataan ini dan ternyata terbukti ampuh dan mujarab. Artinya terdapat pelajaran bagi kita bahwasanya hendaknya kita ketika dalam keadaan yang sama kita pun mengucapkannya, mencontoh dua nabi yang mulia ini. Barakallahu fikum jami'an. Satu malam sempurna kita selesaikan satu bab beserta masailnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan pada pertemuan lain waktu. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.